Halo sahabat channel trending YouTube, kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Raja Hayam Wuruk jatuh cinta kepada Dia Pitaloka. Kecantikannya tergambar dalam lukisan. Berikut ini pembahasannya kisah Raja Hayam Wuruk jatuh cinta kepada Dia Pitaloka. Kecantikannya tergambar dalam lukisan. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Sahabat Trending YouTube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Raja Majapahit Hayam Wuruk dibuat jatuh cinta dengan kecantikan putri Raja Sunda. Kecantikan putri Raja Sunda yang bernama Dia Pitaloka Citra Resmi konon sangat tersohor di seantero Pulau Jawa kala itu. Saat itu, Hayam Wuruk tengah jomblo mencari istri untuk dijadikan seorang permaisuri mendampinginya. Sebagaimana dikutip dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit, dari karya Sri Wintala Ahmad. Hayam Wuruk kemudian memerintahkan beberapa juru gambar menuju kerajaan bawahan, dan kerajaan tetangga. Tujuannya satu, mereka menggemban misi untuk melukiskan putri cantik dari kalangan kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga untuk ditunjukkan ke Maharaja Hayam Wuruk. Harapannya apabila ada salah satu gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan. Tujuannya satu, mereka menggemban misi untuk melukiskan putri cantik dari kalangan kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga untuk ditunjukkan ke Maharaja Hayam Wuruk. Harapannya apabila ada salah satu gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan. Namun sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, belum ada yang menarik bagi Hayam Wuruk. Hingga suatu ketika kabar kecantikan putri Raja Sunda bernama Dia Pitaloka Citra Resmi sampai ke Majapahit. Dikirimlah seorang juru gambar bernama Sungging Prabangkara ke kerajaan Sunda untuk melukis Dia Pitaloka Citra Resmi yang konon kecantikannya tersohor kemana-mana. Sementara Mahapati Amangkubumi Gajah Mada yang memiliki kepentingan sendiri menguasai kerajaan Sunda. Alhasil beberapa orang kepercayaan Gajah Mada ikut menyelinap ke rombongan bersama sang juru gambar ini. Orang kepercayaan Gajah Mada ini antara lain Gajah Enggon, pemimpin utusan khusus, Ma Panji Elam, menjabat sebagai Sang Arya Raja Pakrama, Empu Kapasa menjabat sebagai Arya Suradiraja, Empu Menur yang menjabat sebagai Sang Arya Pati-Pati. Di Sunda inilah para juru gambar ini melukiskan kecantikan wajah Dia Pitaloka Citra Resmi. Di sisi lain, para orang kepercayaan Gajah Mada ini menyampaikan maksud agar Sunda segera menyatakan tunduk pada Majapahit. Sekembalinya Prabangkara ke Majapahit, ditunjukkanlah lukisan juru gambar ini kepada Hayam Wuruk. Alhasil ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap kecantikan Dia Pitaloka Citra Resmi hingga berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa ketertarikan Hayam Wuruk terhadap Dia Pitaloka Citra Resmi dikarenakan beredarnya lukisan karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan pada Maharaja Linggabuana Wisesa untuk meminang Dia Pitaloka Citra Resmi, melalui perantara bernama Tuan Anepaken. Sesudah itu, rombongan yang dipimpin Madu datang ke Sunda dengan membawa berbagai macam keperluan untuk meminang Dia Pitaloka Citra Resmi. Kepada Raja Sunda itu, Madu membicarakan mengenai waktu dan tempat pesta pernikahan antara Raja dan sang putri. Adapun pesta perkawinan bukan di Sunda, melainkan di ibu kota Majapahit. Hayam Wuruk sakit hingga meninggal dunia usai ditinggal Dia Pitaloka. Majapahit adalah salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara, di mana pada tahun 1351, Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit. Dinukil dari jatimprov.go.id, saat itu raja-raja tetangga yang jauh maupun dekat tunduk di bawah panji-panji gula kelapa yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit. Pada waktu tertentu, banyak para tamu mancanegara yang memberikan cindera mata kepada sang Raja Hayam Wuruk, lantaran saat itu Wilwatik Tapura, Majapahit, masuk pada era keemasan. Pada saat itu diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk belum mau menikah. Namun ada seorang putri yang menarik hatinya, yaitu putri dari negara Pasundan yang bernama Dia Pitaloka. Hayam Wuruk menugaskan Empu Madu untuk menghadap Raja Pasundan guna melamar sang putri. Ternyata lamarannya diterima dan dianggapnya sebagai tanda penghormatan dari Raja Besar Majapahit. Ringkasnya, Raja Pasundan menghantar sendiri Dia Pitaloka ke Majapahit, dengan diiringi serombongan prajurit. Sesampai di negara Majapahit, menyiapkan perkemahan di alun-alun Bubat sambil menanti penjemputan dari Sri Hayam Wuruk. Diceritakan,
ketika itu Mahapati Hamangkubumi Gajah Mada yang masih diselimuti perasaan yang ingin mewujudkan sumpah setianya mengira bahwa dengan perginya Hayam Wuruk menjemput Dyah Pitaloka akan menurunkan derajat kewibawaan kerajaan Majapahit. Gajah Mada berpendapat bahwa Dyah Pitaloka harus dibawa menghadap Hayam Wuruk menjadi putri boyongan sebagai pertanda menyerah. Keinginan Gajah Mada seperti itu membuat marah Manggala dari Pasundan, akhirnya terjadi perselisihan, dan terjadilah perang di tengah alun-alun Bubat. Para Manggala dari Pasundan tidak ada yang tersisa, semuanya tewas di medan pertempuran. Termasuk Raja Pasundan juga tewas. Melihat kenyataan seperti itu Dyah Pitaloka berduka cita dan bunuh diri. Peristiwa perang Bubat itu dicerita seperti, Sangat Turangga Paksawani, Raja Hayam Wuruk yang mendengar berita bahwa Dyah Pitaloka yang diidam-idamkan menjadi istri Prameswari sudah meninggal, sangat sedih hatinya. Karena sangat sedihnya akhirnya sakit hingga meninggal. Gajah Mada merasa dosa besar, maka sebagai penebus dosanya lalu mengundurkan diri dari jabatan Patih Mangkubumi lalu bertapa dan menyepi di Madakaripura. Nah, itu tadi tentang kisah Raja Hayam Wuruk jatuh cinta kepada Dyah Pitaloka. Kecantikannya tergambar dalam lukisan. Buat sahabat trending YouTube, apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.